Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di video bagian kedua, video pembelajaran saya. Kita lanjutkan untuk membuat program kita, yaitu project menghitung luas. Ya, project menghitung luas. Di sini ada tiga rumus luas yang akan kita hitung, yaitu rumus luas persegi panjang, luas segitiga, dan juga luas lingkaran. Baik, kita lanjut dengan membuat screen baru, yaitu untuk menghitung luas persegi panjang. Kita kasih nama screennya ini persegi underscore panjang. Jadi nanti untuk pembuatan screennya sebaiknya kita jangan ada spasi, ya. Kalaupun ada kita pakai underscore. Nanti ini untuk pemanggilan pada bagian blok programnya akan menggunakan nama ini untuk screen persegi panjang. Kita create. Nah, jangan lupa untuk teksnya kita hapus bagian underscore-nya, kita ganti dengan spasi. Ini hanya untuk tampilannya. Ini kita tambahkan luas persegi panjang. Baik, untuk option menunya kita hilangkan, ya. Yang ini bagian sini option menunya kita hilangkan. Kemudian selanjutnya, karena tadi luas persegi panjang, coba kita lihat di menu utama. Luas persegi panjang itu warnanya merah tombolnya, jadi kita sesuaikan, kita buat juga untuk luas persegi panjang bagian backgroundnya, warna backgroundnya kita ganti menggunakan warna merah. Background colornya kita ganti warna merah. Ya. Bentar, untuk persegi panjangnya ini bisa tidak kita bisa enggak sebentar? Nggak usah, ini biarkan settingannya seperti apa yang ada. Baik, selanjutnya kita akan inputkan nilai panjang dan juga inputkan nilai lebar. Di sini kita ambil ini kita ambil di general, kita ambil space dulu. Kita kasih space dulu sedikit di sini. Ya, kemudian atau space-nya kita hilangkan saja. Kita pakai label dulu, ya. Kita pakai label dulu ke user interface dulu, kemudian kita pakai label sini. Nah, supaya bisa terlihat ini text colornya kita rubah jadi warna putih. Ya, itu sudah terlihat. Kita boldkan. Nah, ini teksnya kita ganti dengan nilai panjang. Baik, ini font size-nya kita tambahkan jadi 16. Baik, untuk width-nya kita filterankan. Kemudian kita taruh text box. Kita ambil text box ini, taruh di bawah nilai panjang. Baik, seperti ini. Nah, di sini tempat kita untuk mengisikan atau menginputkan nilai panjangnya. Width-nya kita
lebarkan field parent, kemudian teksnya ini kita kasih kosongkan saja, kemudian warnanya hitam, text colornya hitam, kemudian hint for text box-nya ini akan muncul ketika pertama kali dipanggil untuk luas persegi panjang ini menampilkan informasi apa yang harus diisikan di text box ini. Kita ketikkan yang ini, masukkan nilai panjang. Baik, kalau sudah error text-nya kita pakai nilai tidak boleh kosong. Nah, ini ketika tidak kita isi, kemudian kita sudah mengklik tombol untuk menghitung luasnya, nanti kita bisa tampilkan error text-nya yang ini. Ya, kita bisa tampilkan error text-nya yang ini. Nah, kita aturnya di mana? Kita aturnya pada bagian blok program. Nanti sebentar. Ya. Baik, untuk text box 1 yang ini kita ganti karena ini untuk menginputkan nilai panjang, kita ganti namanya menjadi panjang. Panjang. Baik, rename. Ya, kemudian kita tambahkan space. Ini space-nya kita kecilkan. Height-nya mungkin 10 px, mungkin 5. Ya, tidak terlalu berjarak. Baik, kemudian ini kita kopikan lagi space-nya, copy, paste. Ya, untuk spasi di bawah ini kita otomatikkan supaya mungkin kita tambahkan mungkin 50 ya, atau 25 mungkin ya. Ya, kemudian nilai panjang ini kita boleh copy. Salah copy ya. Ini label nilai panjang, ini kita copy. Kita duplikat saja biar gampang. Ya, ini kita ambil, taruh di drop here. Kemudian nilai panjangnya ini kita ganti menjadi nilai lebar. Baik. Ini supaya pengaturannya sama ya, propertiesnya sama, pengaturan propertiesnya ini sudah diboldkan, sudah dibesarkan. Kalau kita ambil lagi label yang baru, misalnya begini, nah ini masih kita harus atur lagi settingannya di bagian properties. Kita hapus. Jadi kalau kita kopikan apa yang sudah ada, misalnya labelnya, kemudian text box-nya, kita tidak perlu lagi untuk melakukan pengaturan di bagian common properties-nya ya, karena pengaturannya sudah sama. Tinggal kita ganti untuk label name-nya mungkin atau error text-nya ya, seperti itu untuk text box. Baik, untuk selanjutnya kita duplikat yang text box panjang. Ya. Ini kita ambil, taruh di bagian di bawah nilai lebar. Kemudian name-nya kita ganti. Namanya kita ganti karena ini untuk memasukkan nilai lebar, maka kita ganti dengan lebar. Baik, ini sudah, ini text box panjang, ini text box lebar. Jadi ketika kita panggil namanya di bagian blok program, itu kita pakai yang nama yang sudah kita atur sebelumnya ya, yang text box panjang pakai nama panjang, text box lebar pakai nama lebar. Kemudian kita buatkan kita pakai horizontal arrangement. Kita taruh di bagian bawah. Baik, ini kita pakai dulu
Ini kita duplikat. Kita pakaikan jarak di sini. Ya, supaya ada jarak. Nilai panjang, nilai lebar ini kita kecilkan sedikit, mungkin 30 px, 35 px. Ini mungkin 30 px. Baik. Nah, di sini untuk horizontal arrangement-nya kita akan isi dengan dua tombol, yaitu tombol hitung dan juga tombol hapus. Baik, kita pakai dua button. Ini button 1. Ya. Kemudian kita pakaikan space lagi. Layout general. Ambil space, taruh di dalam. Ya, kemudian kita ambil lagi satu button, taruh di sini. Wah, enggak masuk. Kita masukkan ke dalam. Ya. Kita masukkan ke dalam horizontal arrangement. Width-nya space yang di tengah kita otomatikan. Horizontal arrangement-nya width-nya kita filterankan. Kemudian teks untuk button 1 ini hitung. Teks untuk button satunya ini kita ganti dengan hapus. Fungsinya untuk menghapus, misalnya kita salah menginputkan, ya, atau kita sudah selesai menghitung, kita klik hapus, biar ini text box-nya, dua text box ini jadi kosong lagi. Kemudian yang ini kita ganti dengan hitung. Ini width-nya kita lebarkan. Width-nya kita lebarkan biar ya jadinya sama, ya. Lebar dari ini coba kita pakai space lagi 1. General. Space kita taruh di sebelum hapus. Dan juga kita taruh di sesudah hitung. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian nanti di bagian bawah kita tampilkan label untuk menampilkan hasil dari perhitungannya. Ini kita ambil label, taruh di sini, width-nya kita fill parent kan. Enggak, ini biar bisa jadi di tengah, kita pakaikan horizontal arrangement lagi sini. Kemudian kita pakaikan space, tarik, tahan, taruh situ. Horizontalnya di width kan, di fill parent kan. Kemudian teksnya kita taruh di dalam. Kemudian kita tambahkan lagi satu buah space. Baik. Ya, jadi untuk label 2 ini teks label 2 teksnya kita hilangkan, ya.
Kemudian nanti ini akan dipakai untuk dipakai untuk menampilkan hasil ya. Jadi untuk teksnya kita ganti jadi warna putih. Set. Oke, baik. Set. Kemudian diboldkan, kemudian nanti dia jadinya 16. Kemudian untuk buttonnya ini kita boldkan, button hapus dan button hitung. Backgroundnya kita, back colornya kita ganti warna, kalau merah tidak terlihat, kita ganti warna merah gelap saja. Mungkin agak lebih gelap lagi. Baik. Nah, ini untuk tombol, kita akan ganti namanya, klik di tombolnya, kemudian di rename buttonnya, karena ini tombol hapus, maka kita ganti namanya menjadi hapus. Kemudian yang hitung kita ganti namanya jadi hitung. Jadi ketika kita panggil namanya di blok program, ini kita panggil namanya sesuai dengan apa yang sudah kita atur sebelumnya. Nah, kemudian untuk label untuk menampilkan hasil kita ganti namanya dengan menggunakan nama label hasil. Label hasil. Baik. Kemudian kita tambahkan satu lagi tombol. Ini kita berikan space dulu. Duplikat. Taruh di bawah. Kemudian kita buat satu tombol lagi untuk kembali ke menu utama. Button. Taruh sini. Width-nya kita lebarkan. Teksnya kita ganti dengan kembali ke menu utama. Baik. Untuk name-nya, nama dari buttonnya ini karena untuk kembali kita pakai nama kembali. Ini kita font boldkan. Kemudian ini kita rubah jadi 16. Kok jadi 16? Biar sama dengan size-nya, dengan font size-nya biar sama dengan yang lain. Ini harus 16. Kemudian yang hitung juga 16. Ini warnanya kita kembalikan dia ke warna merah biar cocok dengan tema yang ada. Seperti tombol yang lain. Baik, sampai di sini kita akan lanjutkan dengan membuat bloknya, blok programnya. Ya, blok programnya yang pertama adalah kita ambil
kita buat dulu tombol menghitungnya. Tombol hitung. Baik, kita ambil when hitung. Taruh bagian atas. Baik, jadi ini artinya when ketika tombol hitung diklik, maka yang dilakukan adalah, karena yang kita klik adalah tombol hitung, berarti kita akan melakukan perhitungan, yaitu perkalian rumus persegi panjang kan luas kali panjang kali lebar. Jadi perkalian antara panjang dikali lebar. Nah, kita ambil nilai panjang dari text box panjang, ya kan? Karena text box panjang kita gunakan untuk menginput nilai panjang. Text box panjang ini kita ambil. Baik, kita ambil. Ini kita scroll ke bawah. Nah, ini. Nilai, bukan yang ini. Maaf. Tidak apa-apa, kita ambil. Nanti di sini kita ganti fungsinya, ya. Ini kita ganti dengan teks. Ya, jadi teks yang kita ambil dari text box panjang. Kemudian kita ambil lagi nilai lebar. Ini kita duplikat saja. Nah, di tombol panjang ini kita ganti dengan tombol lebar. Tombol lebar, kemudian ini sama teks, jadi kita ambil dari teks yang kita masukkan pada text box panjang. Baik, kalau sudah kita ambil logikanya, ya, kita ambil logikanya. Ini kita ambil logika ini, kita pasangkan. Baik. Untuk menampilkan hasil kita akan tampilkan pada label hasil kan. Jadi di sini kita ambil label hasil, kita lihat. Ini kita lihat teks kan bentuknya kan teks. Jadi kita ambil yang teks. Kita set label hasil. Kita taruh sini. Nah, jadi kita bacanya begini. Set label hasil, ya kan? Kita atur label hasil titik teks. Jadi teks yang nanti akan ditampilkan pada label hasil. Kita atur dengan karena ini adalah perkalian, maka yang diambil adalah pada bagian mat. Kita ambil bagian mat, karena ini ada perkalian panjang kali lebar. Kita ambil yang perkalian yang ini, ya. Ambil ini. Maaf, kita ambil ini. Kita copot dulu. Copot
Buat dulu 2. Ini kita taruh di sini. Nah, apa yang kita kalikan? Yang kita kalikan adalah nilai panjang yang diinputkan pada text box panjang, ya, teks yang diinputkan pada text box panjang dikali dengan teks yang diinputkan pada text box lebar. Nah, kalau sudah sampai di sini kita tes dulu programnya, ya. Kita refresh companion-nya. Kita lihat BlueStack-nya. Nah, ini nilainya tidak terlihat. Kita lihat desainernya dulu. Ini background color-nya warna putih. Transparan dia. Makanya jadinya begitu. Ini juga berarti, ya. Jadi kita set jadi warna putih biar terlihat. Kita refresh. Nah, ini masukkan nilai panjang misalnya 3, masukkan nilai lebar misalnya 2. Kita hitung. Nah, hasilnya adalah 6. Ya kan? Nah, supaya ini bisa lebih baik, maka kita tambahkan bentar. Ya, jadi sangat bergantung dengan jaringan internetnya. Kalau jaringan internetnya sangat-sangat lancar, ini pasti waduh. Ya Allah. Tombol hapus ini belum ada karena kita belum atur blok programnya, ya. Nah, kita refresh saja dulu. Ini sangat bergantung dengan koneksi internet, ya. Baik, coba masuk lagi ke project luasnya. Baik, kita berhentikan dulu sejenak, ya. Kita pause dulu. Baik, kita pause dulu sampai dengan jaringan internetnya kembali lancar. Baik, kita lanjutkan lagi, ya. Ini sudah sampai di mana tadi? Nah, ini kan
tampilannya seperti ini. Ini tidak jelas, ini 6 ini apa? Padahal sebenarnya 6 ini adalah hasil dari perhitungan luasnya. Nah, maka kita boleh tambahkan seperti ini ya. Kita ambil di teks, kita joinkan teksnya ya, kita joinkan teksnya. Ini kita lepas dulu blok yang ini. Kemudian kita masukkan ini. Kemudian kita masukkan teksnya. Kita masukkan teks kosong, kita joinkan di sini. Nah, ini bisa kita tampilkan seperti ini. Luas sama dengan, baru kemudian kita tampilkan, joinkan perhitungan dari panjang kali lebar. Baik, kita coba tes lagi. Refresh. Hitung lagi. Kita refresh dulu lagi. Kita reset saja. Reset. Kemudian kita masuk lagi. Masuk lagi ke companion. Connect lagi ke companion. NUDQRY. Baik, kita masukkan nilai panjang misalnya 2, lebarnya 1, kita hitung. Nah, ini sudah muncul luas sama dengan 2 ya, 2 cm persegi ya kalau tidak salah. Nah, ya, baik, kita coba atur lagi supaya tampilannya semakin baik. Untuk teksnya kita align-nya kita tengahkan, center. Ya, kita coba. Ini refresh lagi, maaf. Refresh lagi. Ya, kita coba 3 kali 4. 34 kali 10 misalnya. Nah, ini luasnya adalah 680. Baik. Ini tombol hapus kita atur. Kemudian tombol hapus. Misalnya ini kita refresh lagi dulu. Kita refresh. Nah, kalau kita klik tombol hitung, nah nanti akan ada error. Yang mana cannot accept the argument empty string. Jadi di sini masih kosong, di sini kosong. Kita akan buat peringatan ya, semacam peringatan. Kita tampilkan message box-nya itu kalau di Visual Basic. Tapi kalau di sini namanya adalah show error message. Jadi di sini kan sudah kita setting sebelumnya error text-nya ini nilai tidak boleh kosong. Nah, nanti itu yang akan kita tampilkan. Cara menampilkannya yaitu dengan menambahkan fungsi if ya. Jadi ini kita tambahkan fungsi if. Jadi nanti ceritanya adalah jika nilai panjang kosong, maka di sini akan muncul peringatan nilai panjang tidak boleh kosong. Error text ini akan kita tampilkan nilai panjang tidak boleh kosong, nilai tidak boleh kosong. Begitu juga, walaupun nilai panjang sudah diisi, kemudian nilai lebarnya kosong, maka akan muncul juga, kita akan tampilkan juga error text-nya. Artinya ini harus diisi dan tidak boleh kosong. Kita atur blok diagramnya. If jika
Text box panjang ini namanya adalah panjang kosong. Jika panjang kosong, bentar ya. Jika panjangnya kosong, teks dari panjang artinya sama dengan kosong. Kita ambil ini, panjangnya ini kita duplikat. Ya, kita ambil di logikanya, kita ambil yang ini, kita taruh di sini, kita atur di dalam. Jika text box, nama text boxnya panjang, teksnya kosong, kita ambil di teks, ini teks kosong, kita ambil, taruh di sini, ya, maka kita ambil di apa namanya? Ya, kita lihat di panjang, sorry, ini lebar, ini panjang. Kita ambil call, jadi kita panggil ini, kita panggil text box panjang, apa namanya, error text yang sudah kita setting tadi pada text box panjang. Kita ambil, taruh sini. Baik, kemudian kalau misalnya ini yang panjang, kemudian kalau misalnya panjang sudah diisi tapi lebar masih kosong, kita buatkan lagi, kita tampilkan lagi show error message-nya, atau tampilkan lagi error text yang sudah kita atur tadi di bagian common properties di text box panjang. Text box lebar. Jadi di sini kita bisa tambahkan. Kita klik di sini, kita tambahkan else if. Ya, kita taruh sini. Nah, sini sudah muncul lagi. Nah, ini kita duplikat. Ya, kita duplikat, taruh di sini else if. Ya, jadi jika panjang text box panjang, teks yang ada pada text box panjang sama dengan isinya kosong, kita tampilkan, kita panggil error teks yang sudah kita atur tadi pada error teks yang ada pada text box panjang. Jika tidak, artinya jika text box panjang sudah terisi, maka kita lihat lagi, di sini kita ganti dengan lebar. Ya, jadi text box lebar. Teks yang ada pada text box lebar jika kosong, maka kita copy saja, kita panggil lagi show, kita tampilkan lagi error text yang ada pada text box lebar. Ini kita ganti dengan lebar. Ini text box panjang, kita panggil pada text box panjang. Text box lebar kita panggil pada text box lebar. Dan ini. Kemudian ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jika tidak lagi, artinya jika semua terisi, ya kan? Ini kita taruh pakai else lagi. Nah, jika semuanya sudah terisi, maka kita ambil yang ini. Kita taruh di sini. Ya, baru kemudian ini kita tarik, ambil dan pasangkan di sini. Baik. Ini sudah selesai untuk tombol hitung. Ya. Jadi ketika tombol hitung diklik, maka yang dilakukan adalah ini. Dia periksa dulu. Jika teks pada text box panjang ini kosong, maka dia tampilkan error message tadi, nilai tidak boleh kosong. Error message pada pada text box panjang. Nah, jika tidak, artinya kalau ini sudah terisi, jika tidak kosong, maka dia cek lagi teks pada text box lebar. Jika kosong, maka dia panggil
dia tampilkan error teks yang ada pada text box lebar. Nah, jika tidak, artinya kan sudah terisi. Jika tidak kosong, maka dia dia atur teks pada label hasil untuk ditampilkan ini kata luas, kemudian ditambah dengan perhitungan panjang pada text box panjang dan perhitungan lebar pada text box lebar. Baik, coba kita testing lagi untuk, nah ini kita hitung, klik hitung, ini kan belum ada isi, masih kosong. Nah, ini dia tampilkan nilai tidak boleh kosong. Misalnya di sini sudah kita isi 4, kemudian kita hitung. Nah, di sini dia muncul lagi, nilai tidak boleh kosong. Ini maaf, ini nilai lebar berarti ya. Coba kita lihat di designer. Di sini, ya ini hint-nya, ini berarti lebar. Baik. Kita balik ke blog, kemudian kita refresh lagi. Kemudian ini kita coba lihat lagi pada companion-nya. 4, hitung. Nah, ini ada peringatan tanda serunya, nilai tidak boleh kosong. Berarti nilai lebar juga tidak boleh kosong. Hanya 2, kita hitung. Nah, ini luas sama dengan 8. Berarti dikali 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian tombol hapus. Nah, tombol hapus kita buat, kita cari tombol hapus. Kita cari tombol hapus ini. Kita ambil logikanya when tombol hapus diklik. Jadi ketika tombol hapus diklik, maka apa yang akan terjadi? Ya, ketika tombol hapus diklik, maka ini kan kalau kita hapus, maksudnya adalah kita menghapus nilai yang sudah kita input pada text box nilai lebar dan text box nilai panjang, kemudian label tampilkan luas, ya kan? Maka kita akan atur begini. Kita ambil, kita set pada label, kita set text box panjang. Mana text box panjang? Kita lihat di sini. Ini text box panjang. Bentar, ini internetnya lambat lagi. Ya, text box panjang. Kita ambil text box panjang titik teks. Nah, ini set text box panjang titik set. Kita atur teks yang sudah dimasukkan pada text box panjang ini, kita ambil pada bagian teks. Ini kita ambil teks kosong, jadi kita kosongkan lagi. Baik, ini kan pada text box panjang, berarti kita lakukan hal yang sama untuk melakukan pengosongan pada text box lebar. Kemudian kita duplikat lagi. Maaf, ini kita hapus saja dulu. Ya, kita ambil yang ini pada label hasil. Label hasil. Kita ambil label hasil. Label hasil titik teks. Kita ambil lagi. Kita kopikan yang kosong ini. Jadi nanti label hasil juga kita akan kosongkan. Baik, kemudian kita atur lagi. Ini kursornya kan aktif di nilai lebar. Kita
setting lagi, kita atur lagi kursornya ini berada pada nilai panjang. Karena kan yang pertama kita input adalah nilai panjang, maka kita atur lagi untuk nilai panjangnya. Baik, kita ambil di panjang. Ini saja yang kita copy. Atau kita ambil di text box panjang. Ini text box panjang. Kita ambil yang call request focus. Ya. Jadi dia atur request fokusnya, kursornya fokus pada text box panjang. Baik, kita coba di sini, kita refresh dulu. Coba kita lihat di sini. Baik, coba ini kita hitung ya. Kita hapus. Ya. Ini kursornya kembali lagi ke nilai panjang. Kemudian nilai luas yang hasil perhitungannya tadi di sini juga sudah hilang. Baik. Nah, ini tidak boleh kosong. Hitung lagi, tidak boleh kosong. Kemudian kita hitung. Baik, ini sudah benar. Kemudian kita hapus. Baik, semua sudah kosong. Di sini kosong, di sini juga kosong lagi. Kemudian yang terakhir berarti kita setting kembali ke menu utama. Baik, kita ke tombol kembali ke menu utama. Ini tombol kembali. Kita ambil, ketika tombol kembali diklik, nah ambil lagi yang ini. Ketika tombol kembali diklik, apa yang akan terjadi? Karena kita kembali ke menu utama, artinya kita ambil kontrolnya open another screen. Baik, ini open another screen. Nah, kemudian screen apa yang kita ambil? Nah, kita ambil duplikat yang kosong ini, teks kosong, kemudian kita ketikkan di dalam screen di mana kita akan kembali. Karena kita kembali ke menu utama, berarti kita ketikkan nama dari screen-nya, screen menu utama. Baik, ini kita tes lagi, refresh. Ya, kembali ke menu utama. Baik, ini sudah kembali ke menu utama. Ini kita masuk ke luas persegi panjang. Wah, ini belum kita setting berarti. Berarti ini kita kembali ke menu utama. Ya. Kemudian kita masuk ke bloknya. Blok programnya kita ambil di menu persegi, tombol persegi kita atur. Ketika tombol persegi diklik, maka kita akan buka screen persegi panjang. Berarti di sini kita ambil di kontrol open another screen lagi, ya. Open another screen name. Kemudian kita ke teks kosong. Kemudian kita isikan apa tadi? Persegi underscore panjang. Kita lihat nama screen-nya ya, benar, persegi underscore panjang. Perseginya P panjang, perseginya P besar, panjangnya P besar. Baik, kita coba refresh dan kita tes lagi di companion. Coba. Iya, kita sudah masuk ke luas persegi panjang. Kita kembali ke menu utama. Baik, kita sudah kembali ke menu utama. Baik, sampai di sini saya pikir cukup dulu untuk video yang kedua, bagian 2 mengenai screen luas persegi panjang. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya untuk menghitung luas segitiga, luas lingkaran, dan seterusnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.